Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kampung organik yang bernama Kampung Brenjong. Kampung ini memproduksi tanaman organik. Hampir di seluruh lahan di sini digunakan untuk memproduksi tanaman organik. Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk mari ikut saya. I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. Harus 5 bagian. Jadi dicampur kayak gini, nanti dicampur ini deh ya. Misalnya kayak gini. Siapa tahu nanti kamu mengekspor selada terbaik. Dan kalau kepingin cepat, ya paling enggak kita harus sediakan yang namanya dekomposer tadi kayak gini. Ini kebutuhannya cuma, misalnya ini kan 10 mili deh ya. 10 mili berarti airnya 2 liter. Ini ada 3 liter atau 4 liter berarti kita butuh 2 lagi. Nanti kita siram kayak gini. Kalau sudah seperti ini nanti kita tutup ya. Kalau bikin api kan harus ditutup biar nanti cepat matangnya. Jadi kayak gini. Kalau skala besar ditumpuk lagi per lapis. Jadi seperti ini. Nanti setiap 1 minggu sekali itu kita sadur. Jadi campur lagi gini nih ya. Jadi nanti mikroba atau bakteri yang baik untuk tanah dan tanaman itu nanti bisa merata. Dan ini nanti hancur deh ya. Ini dilakukan minimal itu 2 minggu. Kalau bisa ya 1 bulan atau sampai 3 bulan. Nanti kalau sudah jadi, nanti bentuknya tadi ya seperti ini. Ini media tanam yang siap diaplikasikan ya. Jadi kebutuhannya nanti bisa untuk pupuk dasar, pupuk susulan dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Ya. Untuk kesusahan menggunakan ini tuh apa? Kesulitannya? Sebenarnya nggak ada kesulitan ya. Yang penting nanti ada kemauan kita buat. Kemudian waktunya ngaduk itu harus diaduk tiap hari ya. Nanti habis diaduk ditutup kayak gini. Pokoknya jangan terlalu rapat. Kalau terbuka nanti yang datang nanti maggot ya. Tahu maggot kan? Biasanya bertelur karena baunya kan kayak tabu. Biasanya maggot itu terbang ke sini biar bertelur di sini. Kalau kepingin aman ya ditutup aja kayak gini. Nanti setiap hari nanti setelah 2 minggu baru dipanen kayak gini. Disaring nanti kalau misalnya kepingin jual nanti kayak dikemas kayak gini. Kalau di Brenjong segini harganya 25.000 setengah liter. Nanti aplikasinya ini bisa untuk sekitar 2 tonan pengomposan. Jadi tetap ditambahkan air per setengah tutup per 1 liter itu aja. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjut untuk semai. Sudah? Sudah ya? Oke. Ayo, setelah ini Pak Denny. Jadi gini, Kelompoknya kita lanjut nyemai berapa? bibit ya. Mantap. Jadi sebelum nanam pasti kita butuh yang namanya bibit. Nanti ada Jadi kemarin instruksinya dari Bapak Ibu Guru SMP Bilingual bahwa nanti setiap kelompok harus membawa atau bikin gini 5. Jadi nanti dipertanggungjawabkan di sekolah nanti sampai bisa tumbuh. Jadi 5 jenis macam sayur nanti saya sediakan di sini. Nanti pakai plastik seperti ini. Saya kemarin membawakan benih macam-macam kayak gini. Ada benih kailan. Ada yang tahu kailan? Ini kayak daunnya kubis atau brokoli kayak gini daunnya. Ada yang tahu ketumbar? Nanti kalau di organik biasanya yang dibutuhkan itu bukan bijinya ya, tapi daun kayak gini. Daun dan akarnya biasanya yang dipakai. Kemudian ada cabai rawit nanti bentuknya seperti ini. Kemudian ada
plastik, ada yang pakai pot kecil kayak gini. Nah, kalau di brenjong itu ada dua teknik ya sebenarnya. Kalau yang seperti ini akan lebih cepat, kemudian sekali misalnya dibanding dengan yang harus isi seperti ini lebih cepat dan lebih murah. Ini pakai namanya pot tray, isinya sekitar 120 tanaman. Misalnya kalau adik-adik ini semua tanam jadi satu aja, ini kayak seperti ini. Kalau adik-adik hanya butuh beberapa ya mungkin pakai plastik ini bisa, atau kalau lebih ramah lingkungan bisa pakai daun pisang. Apa yang kita butuhkan untuk menanam ada dua teknik ya, tadi yang pakai plastik sama ini. Kemudian bahan-bahannya yang kita sediakan ada tanah kebun kayak gini ya, yang diayak dulu ya, tanah kebun tanah. Kemudian ada kompos yang tadi itu kita bikin. Kemudian ada arang sekam, tahu arang sekam? Jadi kulit padi yang dibakar nanti jadi sekam kayak gini, bukan abu ya tapi sekam. Kemudian ada pasir, ini boleh dipakai salah satunya. Ya perbandingannya gimana Pak? Ya perbandingannya ini dua bagian tanah, ada dua bagian kompos atau pupuk kandang, ada satu bagian arang sekam. Kalau nggak ada arang sekam boleh pakai satu bagian pasir. Ini nanti dicampur jadi satu. Nah, kayak gini. Nanti seperti ini ya. Itu butuh waktu 20 hari. Ini nanti kan per kelompok harus bawa tanaman ini 5. Nanti harus memasukkan ini ya. Siap? Salah satu harus bawa ya. Ini jumlahnya berapa? 10. Satu kelompok berapa orang? 9. Jadi berarti 2 kelompok kan? Iya. Beda kelas mungkin. Beda kelas. Satu kelas. Jadi nanti ini nanti harus memasukkan 10. Ya, caranya gini. Ini pakai plastik. Ini sebenarnya plastiknya jahe ya. Kayak gini. Masukkan ya. Subur dan hidup. Tanah hijau ya. Tanah itu muter hijau. Hidup. Apa itu tanah hidup? Baru kita masukkan belinya. Oh, tanah kok hidup. Misalnya kita butuh, nanti harus beda-beda deh ya. Ini bunga matahari, bunga padi. Ada yang warnanya, kok ada yang hitam kan? Ada yang oranye. Itu beda jenis. Kayak gini ya. Kalau kepingin cepat harus direndam dulu deh. Kalau nggak sempat ya harus masukkan dulu ya. Diharap disiram. Siramnya pokoknya kondisi lembab kayak gini ya deh ya. Nanti kalau dibawa ke sekolahan nanti dibiarkan, nanti sekitar 3 hari pasti sudah mulai pecah kulitnya, nanti berkecambah. Ada mikroba ya. Mikroba itu ada. Kemudian yang lainnya sama kayak gini, dimasukkan. Ini ada sawi, tetap nanti masukkan satu-satu. Silakan dicoba adik-adik memasukkan benihnya. Nanti kan satu kelompok ini bawa 10 ini. Ayo sebenarnya tempatnya bukan di sini, bukan kantor. Dulu kita ada di area sawah, jadi kita harus buat packing di sawah. Nah, untuk alat-alatnya sendiri ada timbangan, ada silar, ada wrapping. Nah, untuk caranya yaitu, jadi ketika petani udah panen sayur, terus dikirim ke pihak Brijong, terus ada yang namanya sortir, grading, dan packaging.
gitu. Nah, cara pertamanya yaitu ketika petani kirim itu udah bersih teman-teman, udah dicuci seperti ini ya. Kalau bisa dicuci bawahnya aja supaya nanti daunnya nggak kena. Kalau kena nggak apa-apa sebenarnya, tapi harus dikeringkan dulu. Nah, kenapa sih kok sama akarnya? Supaya bisa awet nyampe tempat pengiriman, bisa tahan sampai 3-4 hari begitu. Nah, caranya gini, yang patah kita ambilin. Loh, kenapa kok yang patah diambilin? Supaya sampai tempat pengiriman nggak kuning. Kalau dibiarkan nanti jadi kuning gitu. Nah, seperti ini, yang jelek kita pilih, kita patahin dan bersihin ini. Habis itu kita pilah ya. Jadi ada grade A, grade B, dan yang bagus itu masuk grade A. Habis itu kita timbang. Nah, untuk timbangannya sendiri 200 gram per packnya. Nah, caranya gini. Kita pakai alat ini aja, karena alatnya yang biasanya buat mahasiswa itu dibuat untuk packing, karena ada packing. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman. Nah, kenapa sih kita pakai alat seperti ini? Supaya nggak patah. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita silet. Nah, ini sampai merahnya mati. Gimana Pak mati ya benar-benar? Kalau paling kayak itu, ini paling nah, oke, habis disiler ya ini contohnya. Nah, ini udah disiler seperti ini. Ini masih panjang. Nah, ini sudah disunting. Nanti jadi seperti ini. Gitu. Nah, ini ada lubang-lubangnya. Fungsinya apa sih? Buat sirkulasi udara. Biar nanti kalau misalnya dibiarkan ini nggak ada lubangnya, nanti lembut. Terus sayuran daun. Nah, kalau untuk pot-potnya sendiri, nah, ada yang tahu nih apa? Baik. Oke, kalau yang ini, nah, ini hijaunya lebih kecil. Ini warnanya lebih kuning. Kunir. Temulawak. Iya, ini temulawak. Nah, untuk pikas sendiri ukurannya itu 1/4. Nah, ini kemudian kita pakai strapless. Terus kemudian kita pasang logo brandnya. Di setiap logo itu pasti ada seperti ini, udah ada organik Indonesia-nya. Organik Indonesia. Seperti ini tadi, ini juga ada. Nah, udah ada organik Indonesia-nya. Nah, kalau teman-teman membedakan di supermarket, entah nanti ibunya atau kakaknya, kalau ada logo seperti ini, itu pasti organik. Kecuali itu hanya ini ya, asal-asalan aja. Tapi kebanyakan kalau ada logo organik Indonesia-nya, itu pasti organik. Karena ini sertifikasinya setiap tahun teman-teman, dari Bioset Bogor. Nah, di wrapping kita bisa buat ini. Ada yang tahu ini apa? Apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Labu siam atau manisa? Tina. Itu yang paling bahasa kayak.
namanya wrapping. Nah, seperti ini. Kemudian dikasih label Mbak Erna. Bisa. Nah, seperti ini. Tadi juga ada serai. Nah, kalau ini kemasannya isinya 0,5 atau setengah kilo. Kalau ini seperempat atau 0,250 gram. Nah, kalau yang ini tadi berapa? 200 gram. Kalau yang ini pot seperempat atau 0,250 gram sama dengan serai. Nah, selain sayuran teman-teman, di Berinjau juga ada beras. Nah, ini ada beras putih, ada beras coklat, ada juga beras merah, oke, juga ada beras hitam. Nah, bedanya ini dengan ini apa? Kalau ini masih ada kulit taringnya. Kan ada gulanya lebih rendah daripada ini. Kalau ini banyak. Nah, biasanya buat anak-anak. Nah, kalau beras merah beda lagi, hasilnya bagian. Kadar gulanya lebih rendah daripada coklat. Kalau yang hitam lebih rendah daripada merah. Yang hitam biasanya buat orang diabetes. Nah, untuk harga-harganya teman-teman, karena kita organik, harganya itu premium ya. Kalau ada beras putih, harganya 17, coklat 20, merah 23, hitam 28. Kalau sayuran ini sendiri, satu pack ini harganya 6.000. Kalau ini sama 6.000. Kalau jahe lebih mahal 10.000. Kalau ini setengah kilo harganya 9.000. Kalau di Surabaya lebih beda lagi, bisa harganya 2 kali lipat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait tentang ini packing sayur dan beras. Silakan. Ya, silakan. Nggak apa-apa, ditanyakan aja. Silakan tanya. Barangkali ada yang kurang jelas. Nggak ada yang tanya ini? Kalau mau tahu jenis-jenis sayurannya nanti ada di Budidaya sama Kak Evita. Yang di belakang teman-teman itu bukan rumput, yang warna putih. Di Berinjau itu teknik budidayanya ada di dalam greenhouse, ada di dalam stall, ini namanya stall yang warna putih ini, terus ada dibiarkan di alam terbuka seperti ini. Nah, bedanya apa Kak? Kalau di greenhouse sama stall itu mengantisipasi terjadinya air hujan. Jadi air hujan itu biar nggak langsung kena tanaman. Akibatnya kalau tanaman itu kena air hujan itu seperti sayuran ya, kayak merah tadi. Adanya kayak merah, pertumbuhannya jelek. Nanti kita akan ke sana. Nah, setelah tanaman itu dibudidayakan di dalam tanah, kita perhatiannya ya. Jadi setelah tanaman itu dipindahkan ke tanah, terus habis itu diapain? Apakah dibiarkan tumbuh sampai panen apa gimana? Dirawat. Diapain? Setelah tanaman itu dipindahkan ke tanah, tanaman cabai kita satu. Setelah tanaman cabai ini kan nggak mungkin ya berbuah di sini kan nggak mungkin. Tanah. Setelah dipindahkan ke tanah, apa yang harus kita lakukan? Dirawat. Disiram. Setelah disiram diapain? Dirawat, dicabuti gulmanya, rumput-liatnya, biar tidak terjadi persaingan unsur hara. Nah, setelah itu apabila tanamannya itu kena hama ataupun penyakit diapain? Disemprot menggunakan pestisida organik. Pestisida organik. Setelah itu ada beberapa tanaman yang memerlukan susulan dan ada yang tidak memerlukan susulan. Nah, susulan itu kompos. Mungkin teman-teman sudah belajar kan ya kompos, cara pembuatannya ya. Ya mungkin teman-teman tadi jalan ke sini mencium aroma-aroma yang sangat wangi. Itu tadi bahan
sendiri. Kayak gitu. Benih juga tidak beli. Tanaman dibiarkan berbunga dan berbuah sehingga menghasilkan biji. Biji itu akan ditanam lagi. Jadi tidak ada yang beli. Seperti itu ya. Paham? Setelah dipupuk, setelah dikasih pestisida, setelah dirawat, disiram, dicabut gulmanya, habis itu baru bisa dipanen. Kalau nggak dipupuk, nggak dirawat, nggak dikasih pestisida, mana bisa tanaman panen? Kan nggak bisa kan? Ya? Ya. Oke, kita akan jalan-jalan ke sini. Teman-teman bisa melihat terong ya. Ini ada hamanya, dilihat. Sini. Ini ada hama namanya belalang. Ini di foto, direkam. Nah, itu diserang belalang. Ya, setelah itu ada tanaman kacang. Ini tanaman kacang ya. Ini tanaman cabai. Setelah itu ini loh yang saya maksud tadi, cabai merah. Kalau dia tumbuh di alam terbuka, artinya terkena hujan secara langsung, tumbuhnya akan gini jelek. Makanya perlu tumbuh di dalam greenhouse ataupun di stall. Itu. Minta tolong kalau misalnya lewat di sela-selanya ya, jangan lewat di sininya ya. Biar nggak rusak nanti, kasihan petaninya. Oke, setelah itu ada tanaman sawi. Ini habis dipanen. Nah, sisa-sisa tanaman ini akan diberikan ke ikan sebagai pakan. Ya, ini tanaman cabai yang jelek pertumbuhannya juga, cabai hijau, cabai lalap. Oke, sudah, kita jalan lagi. Seperti itu kan disemai dulu dalam tray yang tadi sudah dijelaskan Pak Hari kan. Oleh lang kini ada oleh lang. Ke sini agak dipercepat ya, masa ada satu tray. Gimana video tadi? Udah tahu kan cara memproduksi tanaman organik? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Saya Rehan Lisdar, perwakilan dari kelas 7A, mengucapkan terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.